Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Retno Kitasari dari SMK Negeri 1 Batang, kelas pemasaran A. Di sini, saya akan memaparkan video praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Nomor peserta saya adalah 2015 030 78223. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah sehat, baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua ya. Pada pagi hari ini, jumpa lagi dengan Budian dengan mata pelajaran bisnis online ya. Baik, sebelum Budian mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tidak afdol rasanya kalau kita belum berdoa. Budian minta tolong pada yang ganteng-ganteng Rozak. Coba dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Silakan Rozak. Teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Roza sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Pada kesempatan ini, sebelum Budian lanjut ke pelajaran, Budian cek dulu ada yang sudah mengisi daftar hadir atau absensi di Google Classroom. Sudah, Bu. Sudah mengisi semua? Ya, sudah. Oke, nanti sambil Budian cek ya. Sambil Budian cek, sambil kita lanjut ke materi. Baik, hari ini kita akan belajar KD 3.1, yaitu memahami bisnis online. Sebelum Budian beranjak ke materi, Budian akan bertanya terlebih dahulu pada kelas 11 BDP 2 ya. Ada yang tahu apa itu pengertian dari bisnis? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Siska. Apa itu Siska pengertian dari bisnis? Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Oke. Pengertian bisnis menurut Siska itu menjual suatu barang atau jasa, intinya ya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Betul sekali. Terima kasih Siska sudah menjawab pertanyaan dari Budian. Oke, sekarang kita langsung saja Budian tayangkan PowerPoint-nya. Ya, kita pelajari dulu PowerPoint-nya. Wait ya. Memahami bisnis online. Ya, tadi teman kamu sudah menyebutkan sedikit itu pengertian dari bisnis dan online. Sekarang Budian akan menjabarkan di sini yang akan kita pelajari pada siang hari ini, apakah menjelang siang ini ya, yaitu yang pertama KD 3.1 memahami bisnis online. Kemudian KD keterampilannya yaitu menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Nah, ini KIKD yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya itu ada 4. Ya, yang pertama itu mendefinisikan pengertian dari bisnis online. Tadi sudah disebutkan teman kami sedikit ya. Yang kedua, mendeskripsikan manfaat dari bisnis online.
Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi komponen bisnis online. Dan yang terakhir itu menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Jadi tujuan kita belajar hari ini itu ada 4 ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan sedikit teman kamu, sampai nanti kita harapannya bisa tahu apa itu jenis-jenis bisnis online. Oke, next. Nah, apa itu bisnis online? Nah, ini tadi yang disebutkan teman kamu sedikit. Nah, di sini pengertiannya yang pertama yaitu bisnis adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh seseorang bisa maupun perorangan atau individu ya untuk mendapatkan keinginan dengan cara memproduksi barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya. Jadi ada suatu tujuan yang utama yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Itu dari bisnis sendiri. Nah, sekarang ke online-nya, kata-kata online-nya yaitu memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer yang satu dengan komputer yang lain ya. Seperti yang disebutkan Naila tadi, jadi ada suatu jaringan antara yang satu dengan jaringan yang lain, itu nanti bisa dikatakan jaringan internet. Nah, itu nanti yang bisa menyebabkan online. Kalau digabung keduanya menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang, atau bisa juga sebuah komunitas yang tengah melakukan proses pemasaran jual beli, atau bisa juga transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet sebagai media perantaranya. Jadi gabungan dari keduanya tadi, bisnisnya yaitu pemasaran jual beli, online-nya itu dari kata menggabungkan jaringan internet yang satu dengan jaringan internet yang lain, digabungkan jadi satu, itu namanya bisnis online. Sampai di sini paham atau ada yang tidak dipahami? Paham apa tidak? Paham. Kemudian lanjut ya. Nah, di sini ada manfaat dari bisnis online. Ada banyak sekali ya. Di sini yang pertama itu bisnis. Nah, tertutup sebentar. Bisnis bisa diakses secara global selama 24 jam full atau 1 hari ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan layanan klien dengan fleksibilitas yang besar. Tentu saja karena kita bisnisnya online itu lebih fleksibel. Misalnya kamu di rumah itu kamu bisa sambil bisnis, bisa sambil browsing internet ya untuk bisnis. Kemudian yang ketiga, penghematan biaya. Lebih hemat yang jelas karena kamu tidak usah datang ke toko ya. Kita cukup pesan dari internet. Kemudian yang keempat, pengiriman produk lebih cepat karena kita memakai jasa paket ya. Jasa paket itu apa saja? Ada yang tahu? Paketan jasa paket pengantar paket sekarang apa saja? Ada yang tahu? Ayo Bu. Ya, Diana, Rizky, apa? JNE. Iya. Terus? Terus ada Cargo, ada Pos, terus ada Ninja Express. Nah, ditambahkan sama siapa itu tadi? Diana ya. Ada Ninja Tiki, bisa JNT ya, cepat, banyak sekali. Sekarang semuanya sudah berlomba-lomba saling mengirimkan produk supaya lebih cepat ya, karena zamannya sudah serba online.
Kemudian peningkatan profesionalisme. Nah, di sini tentu saja harus profesional karena kita sebagai para pebisnis itu dituntut untuk melayani selama 24 jam, ya kan? Jadi full harus mau kalau ada pelanggan atau kalau ada konsumen yang WA mau pesan barang, kapanpun itu, baik pagi, siang, maupun sore, malam, harus dilayani dengan baik, ya, karena pembeli adalah raja, kalau dalam bahasa pemasaran, ya. Kemudian, pengurangan limbah kertas, tentu saja, karena kalau biasanya kita di toko, itu kita dapat nota, dapat kwitansi, ya, Panda, ya, dapat struk, itu sekarang sudah diminimalisir karena kita sekarang sudah serba online, apa-apa bisa transfer, ya. Kita butuhnya cukup pakai screenshot, cukup dikirim lewat WA, jadi sudah serba canggih. Kemudian yang terakhir yaitu peluang untuk mengelola bisnis dimanapun Anda berada. Nah, ini peluang buat kamu para pelajar, terutama di masa pandemi seperti ini, kamu bisa memanfaatkannya di rumah itu sambil berbisnis online, ya kan? Kemudian juga di sekolah kerja itu saya bisa membantu kamu bisa sambil berbisnis online, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari manfaat bisnis online? Jelas ya? Ya jelas Ya, Bu. jelas. Ya, jelas, Bu. Jelas. Oke. Kemudian lanjut. Next. Sekarang kemudian punya video pembelajaran tentang seorang wirausaha muda berbisnis online. Dia mantan mahasiswa UGM. Jadi memanfaatkan ilmunya untuk sambil berbisnis online. Siapa tahu nanti kamu banyak yang berminat setelah melihat video ini dan setelah belajar bisnis online. Oke? Kita simak bareng-bareng videonya ya. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena dari awalnya emang aku pengennya jadi pengusaha, jadi aku tekuni usaha ini dan sekarang aku juga masih kuliah dan aku membangun ini waktu aku masih kuliah, nanti setelah aku lulus dan usaha ini udah sukses. Jadi aku bangun dari sekarang dan bisa tinggal mengembangkan lagi. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Hai, nama aku Dela, aku CEO dari Kalikom. Jadi awalnya simpel doang sih, karena aku tuh pengen jadi mahasiswa yang beda aja kayak mahasiswa yang lain. Kalau yang lain aktif di organisasi atau lomba atau scholarship itu, aku lebih memilih untuk membangun usaha ini dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang sekitar. Jadi Kalikom ini tuh adalah produk minuman yang itemnya itu berbagai macam. Yang pertama tuh ada brown sugar boba kong, kemudian ada Thai tea juga untuk variantinya, Thai tea, green tea. Untuk milk tuh juga banyak, ada red velvet, kemudian matcha, kemudian taro, regal, dan masih banyak lagi. Ovaltine juga yang favorit. Awalnya karena menyesuaikan, karena kita ketemunya namanya Kalikom. Nah, Kalikom itu kan identiknya, kita pengen punya icon nih, apa sih hewan yang kong. Nah, kita ketemu nih King Kong. Tapi aku dari awal pengennya yang imut-imut gitu. Tapi kalau King Kong tuh nggak imut, jadi kita ciptainnya monyet cewek lah, jadi imut. Kalau aku modal dasarnya aku sempat sekolah untuk yang minuman-minuman kayak gini, dan aku awalnya kepikiran mau usaha ini, jadi aku sekolah untuk hal itu, dan sekarang aku menjadi bisa membangun seperti ini dengan hasil aku sekolah. Yang menjadi pembeda itu sebenarnya kita sempat survei ini sebelumnya, survei kalau ada minuman yang ramai banget karena dia banyak premium tapi mahal nih. Kalau ada yang murah tapi banyak nggak premium
premium. Nah, kita mengambil di tengah-tengahnya. Oke, kalau aku langsung pakai media sosial sih, karena platform media sosial ini tuh yang paling dekat dengan target pasar dari Kalimop ini. Jadi target pasarnya Kalimop ini tuh bisa masuk ke semua kalangan sih, tapi ya paling umum ya seumuran aku kayak gini yang masih kuliahan, sekolahan gitu. Tapi karena aku udah buktiin ternyata semua kalangan bisa masuk sih, seperti waktu awal buka juga anak kecil ada, orang tua pun ada, sampai semua kalangan pun suka. Oh iya, jadi awal mulanya emang strategi branding kita tuh emang pakainya emang pertama emang langsung mau ke mall, dan nanti setelah buka cabang atau outlet di luar mall akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Oke, buat teman-teman yang lagi ngerasain hal yang sama kayak aku, lagi nemuin kuliah dan lagi sibuk-sibuknya kuliah atau sekolah, aku cuma punya satu pesan, bahwa fokuslah sama tujuan kalian, apa yang kalian tekuni saat ini. Kalau kalian ingin aktif di dunia kuliah kalian, ya tekuni dan buatlah orang tua kalian bangga dan Indonesia bangga sama kalian. Dan untuk teman-teman yang emang ingin terjun ke usaha, jangan takut, karena itu adalah salah satu hal untuk belajar menjalani kehidupan ke depannya. Dan jangan takut untuk membuka usaha, dan jangan takut untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, karena kita masih butuh itu. Sudah bisa ditangkap ya videonya ya? Iya, Bu. Ya, jadi intinya kalau kalian ingin sukses itu jangan takut untuk memulai usaha. Karena kalau kita takut, dari mana kita akan memulai? Dari mana kita tahu hasilnya kalau kita tidak akan mencoba? Ya, intinya jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, kaitannya dengan video itu tadi, coba sih ujian mau tahu ada yang punya bisnis online di sini? Ada apa tidak yang punya bisnis online? Saya Bu Nurdiana. Ada? Siapa? Nurdiana. Iya, coba kalian mau lihat. Diana. Diana apa Nurdiana? Oh, Diana. Coba apa bisnisnya, Diana? Bisnisnya kecilan Bu, dari mulai pakaian, kaos-kaos itu, aksesori. Ya, apa-apa, pindah, sip. Kemudian kamu sudah memasarkannya lewat apa saja? Kebanyakan media sosial Bu. Oh, sama berarti. Media sosialnya, media sosial apa saja? Facebook, WhatsApp, Instagram juga. Oke, Facebook berarti sudah banyak ya. Oke, sip. Nah, sekarang yang lain coba, ada yang punya bisnis online lagi? Betul. Oke, Rizky, banyak juga ya yang punya ya. Rizky bisnis apa? Aksesoris HP, sablon kaos, Ya. ada juga skincare dan kosmetik lainnya Bu, seperti lipstick. Oke, kalau ini agak beda sedikit ya, tapi tetap produk kecantikan ya. Kemudian kamu sudah pasarkan lewat apa saja? Lewat WhatsApp, Instagram, Facebook, sama ini proses lewat Shopee Bu. Oke, lewat Shopee ada tambahan ya. Materi selanjutnya yaitu komponen bisnis online ya. Ada beberapa komponen yang bisa kalian ketahui. Di sini yang pertama yaitu ada data ya. Data pengertiannya adalah berupa berupa teks, angka, gambar, bisa juga kombinasi antara teks dan angka, bisa juga kombinasi antara gambar dan video. Kalau kamu bisa sering lihat itu kan ada data, itu ada yang datanya dikasih video ya, ada datanya berupa teks, berupa angka-angka grafik ya, itu namanya data. Kemudian yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Jadi bisnis online itu terdiri dari software juga. Pasti software itu macam-macam. Softwarenya bisnis online itu seperti contohnya misalnya software untuk browser internet yang sering kamu gunakan sehari-hari, yaitu Google Chrome ya. Kamu kan browsing itu Google ya. Kemudian yang kedua Opera Mini ya. Kemudian bisa juga Internet Explorer.
bisa juga Mozilla ya. Ada banyak sekali itu perangkat lunak atau software dari bisnis online. Pokoknya perangkat lunak yang mendukung bisnis online ya. Kemudian yang ketiga itu keahlian atau skill. Nah, bisnis juga butuh skill. Nah, skill untuk apa? Skillnya macam-macam. Mampu mendesain situs atau blog, apalagi keahlian zaman now ya. Keahlian yang kekinian zaman sekarang itu harus bisa mengoptimalisasi SEO on page ya. Supaya apa? Supaya kita ratingnya naik ya. Website kita, blog kita itu banyak yang mencari. Kemudian kemahiran dalam menggunakan media sosial. Seperti tadi teman-teman kamu yang punya bisnis online itu memang harus mahir dalam memasarkan lewat media sosial ya. Next, kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Nah, nanti setelah kemudian selesai menjabarkan materi, ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Jenis-jenis bisnis online yang terakhir, yaitu yang pertama itu website. Apa itu website? Di sini pengertiannya adalah pemilik toko yang telah menyewa lahan sendiri, sehingga kita akan lebih leluasa dalam mengelola toko online kita atau website kita. Jadi kalau website itu tokonya kita sendiri, tapi dia versi online ya. Jadi kita punya toko tapi tokonya online. Itu website. Kemudian yang kedua itu ada akun media sosial. Kemudian yakin ini semua yang di sini berapa anak ini pasti kamu sudah punya media sosial semuanya. Iya, Panda? Iya Bu, Panda. sudah. Jessica pasti punya. Kamu pasti suka anak TikTok kan? Iya kan? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ya, pasti sudah punya. Dimanfaatkan media sosialnya. Kecanggihan kamu dalam memainkan media sosial itu harus dimanfaatkan supaya menghasilkan uang ya. Kemudian yang ketiga, toko online atau marketplace ya. Berbeda dengan website, kalau toko online itu diibaratkan dengan kita menyewa lapak dari suatu marketplace atau suatu perusahaan. Jadi seperti Rizky tadi, dia sedang dalam proses mengantri di Shopee. Oke, nah ini dia gambarnya ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat itu gambarnya. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, OLX, sekarang banyak sekali. Lazada. Tadi yang bisnis fashion siapa aja? Diana, Nurdiana, itu kalian bisa Bukalapak di Zalora ya. Jadi bisa kalian manfaatkan itu. Kemudian nah ini media sosial, ada blog, Twitter, Facebook ya. Itu bisa kalian promosikan di situ ya. Nah, Instagram. Oke. Selesai materi yang sudah Budian jabarkan. Sekarang kita ke lembar kerja peserta didik. Di sini Budian akan memberikan kalian dua tugas, yaitu yang pertama ada tugas individu dan yang kedua ada tugas kelompok. Tugas individu kalian itu kalian cari media internet atau media lainnya dari internet ya, dari Google. Pengertian dari bisnis online saja dulu ya, yang simpel-simpel aja dulu. Kalian cari pengertian dari bisnis online, tetapi menurut beberapa ahli ya. Jadi kalian sebutkan di situ bisnis online menurut siapa, minimal 4 ya. Kalian sudah bagi kelompoknya kan kemarin dengan Budian di WA? Nah, Sudah Bu, sudah. ya, nanti kelompoknya berdasarkan yang Budian bagi di WA itu. Ada 4 anak ya, masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua, nah buat kelompok sudah ya tadi. Kemudian diskusikan perbedaan antara pemasaran online dan pemasaran offline melalui WA bisa. Nanti kalian setelah ini kalian diskusi dulu dengan teman-teman kalian melalui WA atau media online lainnya. Kemudian kalian bahas itu apa sih pemasaran online itu, pengertiannya,
Kemudian apa sih contohnya dari pemasaran online? Pemasaran online offline itu contohnya apa? Nanti kalian akan membuat sub-subnya, nanti akan terlihat lebih jelas perbedaan antara pemasaran online dan pemasaran offline ya. Kemudian jangan lupa kalian petik kesimpulan atau petik refleksi dari tadi video-video yang sudah Budian tayangkan tadi. Cantumkan juga di tugas kelompok. Apa saja sih manfaatnya kalau kita berbisnis online, seperti tayangan video tadi ya, seperti contohnya mahasiswa dari UGM tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan tugas dari Budian LKPD-nya? Saya Bu. Siapa yang mau tanya ini? Ya, Siska. Oke, Siska. Sebentar, Siska. Bu, itu Ya, Siska. ditulis, itu tugasnya ditulis di folio atau diketik di dokumen, Bu? Tugasnya nanti kalian bisa tulis saja ya di folio supaya cepat. Tulis di folio dan kemudian lihat keasliannya. Kamu nulis, nanti ditulis, diberi cover, kemudian dari folio itu nanti kamu bisa dokumentasikan, dibuat ke PDF. Gitu ya. Jelas Siska ya? Ya, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang Jelas, Bu. ditanyakan? Ya. Ada lagi yang ditanyakan selain Siska? Jelas ya? Untuk lebih jelasnya, Budian akan share ini LKPD-nya atau lewat Google Classroom-nya ya. Nah, di sini saya bukakan LKPD-nya. Nah, wait ya. Nah, di sini tadi kalian sudah banyak yang absen ya. Sudah ya? Iya, sudah banyak kok. Sudah cukup banyak yang absen ya presensinya. Kemudian ini RPP-nya nanti kalian bisa lihat ya dan baca aja ini rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Budian susun pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Nah, ini media PowerPoint yang tadi Budian tayangkan. Itu kalau kamu kurang jelas atau kamu saya pengen untuk belajar di rumah, itu nanti kamu bisa download di sini gitu ya. Kemudian nah ini LKPD-nya. LKPD-nya Budian buka ya. Nah, ya, di sini nanti kalian tuliskan nama kelompok dan anggotanya kalian tulis di sini. Nah, di sini sudah Budian sebutkan ada tujuan, alat, dan bahannya. Kemudian dapat tunjuknya, nanti kalian sudah di situ ditulis nama, kelas, nomor absen ya. Kemudian sudah ada soalnya, Budian bagikan menjadi 2, tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian sudah ada lembar jawabnya. Nanti tinggal kalian kerjakan. Itu ada tes formatif, kalian kerjakan juga ya. Sebagai tolak ukur nanti ya. Oke. Nah, di sini Budian juga sudah mengupload bahan ajar untuk adik ini. Kalau kalian nanti misalnya Bu, saya kok tadi Budian lupa, belum saya catat poin-poin yang pentingnya. Nah, kamu bisa download bahan ajar yang sudah Budian upload di Google Classroom ini ya. Ini bahan ajarnya. Di sini sudah Budian rangkumkan tadi materi yang Budian terangkan tadi. Di sini sudah ada semuanya, mulai dari tujuannya, mulai dari inti materinya, isinya ya. Kemudian ada juga komponen-komponennya tadi ya. Nanti bisa kamu baca di sini.
terakhir, nanti setelah pembelajaran selesai, kalian bisa kerjakan evaluasi tes sumatif di sini. Oke, kalau sudah berarti nanti setelah ini kita off-kan dulu ya. Kemudian kalian kerjakan tugas kalian, LKPD kalian di folio. Kemudian jangan lupa kalian diskusikan secara kelompok lewat WA. Nanti hasilnya disampaikan ke Budian, baik dari WA maupun dari Google Classroom-nya. Kalian upload di situ. Ya. Nanti kita ketemu, Budian kabari lagi setelah kalian selesai. Oke? Ya, kita ketemu lagi lewat link, kemudian di link yang Budian bagikan di WA. Baik, silakan kalian kerjakan tugas kalian ya. Budian beri waktu kurang lebih 1 jam. Oke? Silakan kerjakan tugas kalian anak-anakku ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Budian. Bagaimana hasil tugas kelompok kalian? Sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Oke, sebelum kita ke tugas kelompok, Budian menentukan dulu materi hari ini ya. Tadi belum disebutkan. Saya share screen lagi. Nah, dari materi yang sudah Budian bahas, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Nah, ini Saya, Bu. nanti bisa. Yang bisa menyimpulkan siapa tadi? Nur Diana. Ya, Nur Diana. Iya, Nur Diana. Coba Nur Diana, mana Nur Diananya? Silakan Nur Diana. Perkenalkan, nama saya Nur Diana Mawardani dari kelas 11 BDP 2, nomor absen 22. Saya akan menyimpulkan dari materi bisnis online. Kesimpulannya, pengertian bisnis online adalah suatu aktivitas bisnis dalam bidang penjualan produk maupun pelayanan jasa yang ditawarkan melalui media internet dengan dimulainya negosiasi hingga kegiatan transaksinya. Manfaatnya: 1. Jangkauan dari audiens atau konsumen lebih besar dan strategis. 2. Menghemat finansial. 3. Tanpa batas waktu. 4. Transaksi lebih aman dan cepat. 4. Cara pemeliharaan termudah. 5. Cara pemasarannya paling efektif. Terima kasih. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi tadi Nur Diana menyimpulkan bisnis online dan manfaatnya. Nanti Budian tambahkan itu ada jenis-jenisnya ya. Jelas ya sampai di sini anak-anak ya? Jelas? Oke. Jelas, Bu. Jelas. Baik, sekarang Budian tanya siapa yang sudah mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok, siapa yang akan mempresentasikannya. Tugas individu dulu, Cung, siapa? Oke, Saya. Nurhayati. Silahkan Nurhayati dibacakan tugas individunya. Perkenalkan, saya Nurhayati dari kelas 11 BDP 2, nomor absen 21. Yang pertama, nama ahli yaitu Hen dan Urwik. Sumber belajar giat ID. Definisi, bisnis online adalah serangkaian kegiatan dalam proses jual beli yang dilakukan oleh beberapa pihak meliputi produsen, distributor, dan konsumen
Yang kedua, Wikipedia, sumber belajar giat ID. Definisi, bisnis online merupakan serangkaian aktivitas dalam jual beli barang dan jasa lewat internet. Yang ketiga, Yudi Wicaksono, sumber panduan bisnis 29 blogspot.com. Definisi, bisnis online merupakan kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja online yang sudah tersedia. Kesimpulan, menurut saya definisi bisnis online berbeda-beda disebabkan karena setiap para ahli memiliki definisi atau penjelasan masing-masing sesuai apa yang mereka pahami. Terima kasih. Ya, sip, pinter sekali Devi Nurhayati ya, pinter. Sudah menyimpulkan dari tugas individu. Sekarang yang tugas kelompok. Siapa yang bisa menyimpulkan atau bisa mempresentasikan tugas kelompok dari kalian? Saya, Bu. Oh, Devi ya? Saya. Iya, Devi. Silahkan Devi. Kamu presentasikan tugasnya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Perbedaan pemasaran online dan pemasaran offline. Pemasaran online 1. Proses transaksi penjualan barang dan jasa menggunakan teknologi elektron yang memudahkan konsumen. 2. Memanfaatkan faktur internet. Pemasaran offline 1. Proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung produsen atau konsumen bertemu dan melakukan proses transaksi jual beli. 2. Tidak memanfaatkan internet. Pemasaran langsung ke masyarakat menggunakan poster, lembaran, maupun pamflet. Contoh dari pemasaran online yaitu Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Contoh pemasaran offline yaitu warung, toko, dan pasar. Kesimpulan dari penjelasan saya di atas yaitu bahwa kedua metode pemasaran tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, dari kelebihan dan kekurangan yang ada tersebut memiliki dampak yang luar biasa besar bagi kelangsungan perputaran roda operasional perusahaan Anda. Terima kasih Devi, kamu sudah menyimpulkan, sudah mempresentasikan tugas kelompok ya. Pinter-pinter ternyata murid-murid ujian anak-anak kelas 11 BDP 2 ya. Oke, refleksi hari ini kemudian berterima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti Zoom ini ya. Kalian tentu saja mendapatkan banyak manfaat apa tidak dari belajar bisnis online di sini? Mendapat banyak manfaat, Bu. Iya ya, tentu saja dari menyimak video tadi kalian yang tadinya tidak berminat, yang tadinya masih bingung ingin berbisnis, sekarang sudah mulai ancang-ancang saya mau bisnis apa ya, dengan modal sekian saya mau bisnis apa ya kan. Jadi silakan dimanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru khususnya pada mata pelajaran bisnis online ini ya. Jadi dia akan senang sekali kalau kalian bisa mempunyai bisnis-bisnis online seperti teman-teman kalian yang sudah punya bisnis online ya. Baik, selesai sudah pembelajaran kita siang hari ini ya. Terima kasih kalian sudah bergabung dengan Zoom meeting Mapel Bisnis Online. Semoga banyak manfaat yang kalian petik dari pelajaran yang sudah Budian berikan hari ini ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, gunakan masker dimanapun kalian berada, kemudian jangan lupa cuci tangan setelah kalian bepergian dari luar, kemudian jangan lupa selalu minum vitamin C untuk menjaga kebugaran tubuh ya, jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anakku. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa belajar.
ya untuk persiapan nanti tes ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.